Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekolah Alam Rumbai. Di video kali ini, kita akan merangkum sebuah materi keluar parenting series yang berjudul Mengelola Emosi dalam Pengasuhan. Kali ini narasumbernya adalah Teh Diah Mahmudah MPC, seorang psikolog dan juga penulis buku Angel Management. Materi ini live dalam 3 grup orang tua. Pertama itu Sekar Parents untuk tingkatan TK SD Alam Rumbai. Yang kedua Parents SM Alam Rumbai untuk tingkat SMP dan SMA. Dan juga ada Sakura alias Sekolah Alam Kubang Raya. Video materi ini terdiri dari opening dari Teh Diah, juga akan ada tampilan video pengantar tentang pengelolaan emosi, juga nanti ada tanya jawab berbentuk voice note. Langsung saja kita mulai videonya. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayah bunda dan calon ayah bunda. Terima kasih kepada para panitia yang sudah mengundang saya dan para peserta yang sudah trust ke saya untuk mendampingi ayah bunda semua belajar tentang anger management. Di sini anger managementnya konteksnya sebagai parenthood. Nah, nanti kita bahas apa sih parenthood, apa sih parenting. Dua istilah yang berbeda tapi sangat memiliki kaitan yang sangat dekat. Kita bahas gitu ya, bagaimana peranan anger management agar bisa mengoptimalkan parenthood kita dan parenting kita. Nah, supaya lebih jelas, apa sih parenthood? Parenthood itu adalah bagaimana seorang laki-laki bisa menjalankan peran keayahan dan bagaimana seorang perempuan bisa menjalankan peran kebundaan. Karena saya juga salah satu pegiat fitrah based education di Hebat, salah satu pegiat juga fitrah based life Ustadz Hari Santosa dan guru-guru yang lain ya, Ustadz AA dan semua. Maka parenthood adalah bicara tentang fitrah ayah bunda. Jadi bicara tentang ayah dan bundanya sebagai personal. Nah, kenapa sih kita harus garap dulu ayah bunda sebagai personal? Karena kunci utamanya, aktor utama dalam parenting adalah justru ayah bundanya. Tuntas dulu dengan diri, baru bisa melaksanakan misi sebagai ayah bunda di keluarga. Sedangkan parenting tentunya semua sudah tahu ya, bahwa parenting adalah pola pengasuhan dan pendidikan. Jadi ini dua hal yang sangat berkaitan. Dan saya mengupas salah satu skill dan kompetensi. Ini salah satu ya, tentunya bukan satu-satunya, yang akan sangat dibutuhkan oleh seorang ayah, oleh seorang bunda, agar parenthood-nya baik dan akhirnya berbuah pada parenting yang baik juga untuk anak-anak. Jadi anger management itu menurut kami, saya dan suami, adalah suatu skill, suatu kompetensi. Seperti kita tahu bahwa dari kecil, setiap kita punya masa kecil, setiap kita punya masa lalu. Dan dari beragam masa lalu, masa kini juga, kita mengalami beragam peristiwa. Ada peristiwa menyenangkan, ada peristiwa yang tidak menyenangkan, yang buruk. Dan beberapa orang mengalami trauma.
Untuk menerima peristiwa yang menyenangkan itu relatif mudah, tidak butuh ilmu khusus. Karena selaras ya dengan kehendak jiwa, kita bilang itu nikmat. Jadi kita lebih banyak untuk ringan, enteng ya, feel free menerimanya. Sedangkan sedangkan ketika peristiwa itu buruk, apalagi trauma, maka tidak setiap kita punya ilmu dan kompetensi untuk mengelola. Disinilah dibutuhkan para orang tua, setiap kita menjemput setiap ilmu yang memang dibutuhkan oleh kita sebagai personal, sebagai orang tua juga. Dan di sini kita tahu bahwa masyarakat kita pada umumnya, tidak semua ya, tapi pada umumnya kurang dididik emosinya, menganggap para orang tua ya emosi itu suatu hal yang alami lah, nggak usah disiapkan, nggak usah ada latihan, nanti seiring dengan pengalaman bisa kok gitu ya. Dan banyak akhirnya paradigma justru pendidikan kognisi ya yang diagungkan, yang diprioritaskan. Meskipun untuk tahun-tahun terakhir ini saya sebagai pegiat kesehatan mental, dan mungkin juga ayah bunda di sini banyak juga pegiat kesehatan mental, bahkan mungkin ada psikolog, ada pegiat parenting. 5 tahun terakhir kabarnya membaik gitu ya, dan ini salah satunya dengan banyaknya forum-forum ilmu. Ini sangat menggembirakan gitu. Jadi yuk balik lagi, apa sih goal utama dari anger management parenthood? Tentunya setiap ayah bunda diharapkan memiliki kompetensi ini. Satu adalah untuk dirinya sendiri, karena ayah bunda sebagai role model utama untuk mendidik emosi. Diri sendiri beres, oke, maka kita jadi tuntunan yang baik, role model yang baik, guru utama dan pertama untuk anak-anak kita. Nah, nanti anak-anak kita udah beres juga emosinya karena gurunya kita. Nah, berarti dia mewariskan juga untuk anaknya, untuk cucu kita. Berikutnya, generasi berikutnya akhirnya mental health awareness-nya jauh lebih baik. Nah, disitulah investasi ini sangat dibutuhkan, kompetensi ini sangat dibutuhkan. Dan tentunya juga nggak bisa instan ya, butuh proses, butuh perjuangan, karena temanya sangat luas, spektrumnya sangat luas tentang emosi ini, apalagi tentang mental. Jadi anger management ini bagian dari mental health. Gradasinya kalau saya bayangkan dari mental health itu mulai dari yang dia tidak health, berarti banyak istilah mental illness. Ada juga mental wellness. Nah, kurang lebih kontinum ya gradasinya antara dari bergerak mental wellness, karena banyak kita kurang terdidik secara emosi, banyak menyimpan ransel emosi, akhirnya sampai bergerak ke arah yang baik sampai mental wellness. Makanya kami sering dan Diah Care ini sering menamakan program mental wellness journey, perjuangan seseorang agar mental wellness atau kesehatan mentalnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan salah satu programnya anger management ini ya. Gitu kalau dari saya, yuk kita sharing. Di sini sifatnya kita dua arah aja. Dan untuk sharing pertama, saya akan share video ya. Silahkan feel free semua menyampaikan pendapatnya. Saya share dulu. Terima kasih. Kalau main-main itu jangan cengeng. Dipegang orang jangan cengeng. Baik, di sini sudah banyak yang sharing ya, para bunda. Ada para ayah nggak ya? Nah, banyaknya memang para bunda ya.
Nah, di sini sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita menilai, menafsir, dan akhirnya berpendapat terhadap video ini, maka kita tidak membutuhkan profesi kita sebagai psikolog gitu ya, sebagai psikoterapis, tapi cukup pakai feeling kita, pakai perasaan kita. Apa sih perasaan yang muncul? Nyaman? Gak nyaman? Lalu emosinya? Apakah kita ikut marah ya? Misalnya ke bunda tadi, atau merasa kasihan ke anaknya? Lalu ada juga di sini beberapa bunda yang, aduh kok kayak saya ya marah ke anak, gitu ya. Berarti langsung bercermin gitu ya, berintrospeksi. Dan memang betul, gitu ya. Di sini saya sharing video bukan untuk mengungkap aib dari ibu ini. Saya sangat mendoakan ya ibu ini gitu untuk mendapatkan perubahan perilaku yang positif gitu. Tapi ini lebih message saya adalah message-nya adalah yuk mari kita bercermin. Jangan-jangan tanpa disadari kita adalah sosok ibu yang tadi bagi anak-anak kita di rumah. Mari kita ambil ibrohnya, mari kita ambil hikmah, dan mari kita belajar dari video ini. Nah, memang belajar itu kan bisa dua cara ya. Belajar dengan cara yang menyenangkan, dengan contoh-contoh yang baik. Tapi belajar juga bisa dengan contoh yang kedua, yaitu contoh yang gak baik. Sehingga akhirnya kita tidak mengambil pelajaran yang buruk itu. Itu juga proses belajar. Karena intinya maksud belajar adalah seperti ayah bunda sekarang hadir di sini, tentunya ingin belajar. Belajar itu artinya perubahan. Perubahan seperti apa? Perubahan di diri kita, di mana titik diri kita sekarang pasti berbeda-beda. Ada yang ada yang nggak tahu sama sekali tuh, khususnya tema mengelola emosi. Saya nggak tahu sama sekali emosi itu apa, lalu cara mengelolanya apa gitu ya. Sama sekali nggak tahu. Nah, dengan kita belajar 1 jam ke depan, kita jadi sedikit lebih tahu. Syukur-syukur lebih banyak ya taunya. Lalu juga ada yang udah tahu sedikit gitu. Mungkin ada beberapa di sini bunda yang pernah ikut kelas saya gitu ya, small gitu, seminar online di tempat lain. Intinya sama, kalau bunda sudah sedikit tahu atau sudah banyak tahu, bertambahlah pengetahuannya gitu ya, bertambahlah juga ilmunya. Nah, terutama ilmu itu nggak hanya sekedar tahu, level hanya di pikiran aja, tapi keberkahan ilmu justru adalah di pengamalan. Buat apa sih kita belajar banyak kulwap, banyak seminar online, ataupun yang offline ya, workshop, seminar parenting. Wah, kita antusias gitu menjalaninya. Itu hal baik bunda, ayah, tapi akan lebih baik. Dan justru goal dari belajar adalah setelah tahu, amalkan. Kecerdasan bunda harus diamalkan, tentunya di keluarga masing-masing. Karena manfaat dari cerdasnya bunda yang pertama kali harus dirasakan oleh pasangan juga oleh anak-anak. Ya, mari kita belajar seperti apa sih gitu ya tentang mengelola emosi ini. Baik, kita lihat ya slide masing-masing. Bisa terlihat di slide ada pernyataan dari Ingersoll yang menyatakan bahwa amarah adalah angin yang bisa memadamkan cahaya lentera kejernihan pikiran kita. Sebenarnya ini senada yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa semua
kemarahan diawali dengan hal yang buruk dan akhirnya diakhiri dengan penyesalan. Lalu juga ada pendapat yang lain dari Benjamin Franklin. Kurang lebih temanya sama. Bahwa tidak ada yang tersisa dari amarah, yaitu selain malu dan penyesalan. Nah, saya pun sama. Saya dengan Pak Dandi sebagai psikolog, sebagai psikoterapis, sebagai marital counselor atau konselor pernikahan, tema-tema amarah ini jadi PR besar, baik untuk suami, baik untuk istri, baik untuk anak, dan akhirnya dalam konteks parenting, ini jadi PR besar untuk keluarga, PR yang harus dikerjakan. Karena kenapa? Nanti saya sharing kenapa kita sangat bermasalah dengan mengelola marah. Nanti saya sharing salah satu YouTube dari saya dan Pak Dandi tentang 7 paradigma yang keliru tentang mengelola emosi. Kita tahu bahwa kita dalam pola asuh kita dididik secara pikiran, kognisi. Dan kita terdidik secara intelektual, tapi emosional itu terlupakan karena mungkin dianggap alami ya, terjadi, tahu gitu. Kita digegas zaman saya lah ya, gitu waktu SD itu anak juara tuh anak yang ranking 1, anak yang minimal 10 besar, anak yang udah calistung gitu ya, selalu digegas bahwa anak juara dibungkus anak juara atau anak yang dia intelektualnya bagus gitu, dalam hal kalau dalam istilah psikologi dia kognisi ya. Kita mengutamakan pendidikan kognisi, bukan pendidikan emosi. Mindset salah satunya adalah kita diajarin sih tentang emosi. Kalau kita lagi marah, kalau kita lagi nangis, kalau lagi takut, iya diajarin. Tapi diajarinnya adalah mengalihkan emosi, bukan mengalirkan. Nah, itu salah satu paradigma yang keliru, yang akhirnya terbawa ketika kita menjadi rumah tangga nih, ibu rumah tangga. Kita lagi kesel nih ke suami, lagi jengkel, apapun ya temanya ya. Apa suami ternyata misalnya lupa tentang jadwal parenting, misalnya harusnya hari ini nyimak, atau enggak ternyata lupa ada jadwal keluarga besar ya, atau apapun yang akhirnya ada kehilafan, atau sebaliknya suami kesel misalnya ke bundanya dengan alasan apapun. Nah, keselnya bukan dibicarakan, bukan dibahas dengan pasangan kita, tapi pada umumnya nih fenomena yang memang sampai ke saya ya, ketika ibu marah ke suami, yang ada bukan dia sampaikan ke suami, tapi akhirnya dia cuci piring, dia ngepel, dia beres-beres gitu ya. Betul, dialihkan katanya, capek. Tapi sesungguhnya yang baru dialihkan adalah energi secara fisik. Karena secara psikis ada ilmunya, nanti saya kenalkan, yaitu ilmu 4A, pakai konsep dan teknik 4A. Itu adalah untuk teknik mengalirkan emosi, bukan mengalihkan. Kenapa mengalihkan? Dianggap tidak berhasil. Karena ternyata itu jadi coping bunda, jadi solusi bunda yang berulang-ulang dan gak pernah kelar ya, gak pernah selesai. Tiap ngambek seperti itu. Tapi berikutnya mengalami lagi hal yang sama. Ketika ngambek seperti itu lagi. Jadi akhirnya itu dinamakan solusi untuk menyelesaikan amarah yang tidak efektif, yang tidak berefek. Karena berulang-ulang tidak menyelesaikan masalah, malah justru mungkin menimbun masalah. Lalu indikator lainnya dari mengalihkan itu tidak efektif adalah dengan kita suka bilang, oke, nggak masalah, ayah nggak masalah, abi,
saya udah maafin Abi deh, gitu. Udah katanya ya, coba dengan cuci piring, dengan segala macam, selesai. Tapi begitu kita berantem dengan suami, bisa jadi tema yang berbeda. Kita mengungkit. Nggak hanya cuman bahas tentang masalah yang terjadi saat itu. Tapi kita mengungkit yang dulu-dulu, yang peristiwa sebulan lalu, peristiwa setahun lalu, bisa jadi peristiwa awal nikah gitu ya. Nah, mengungkit ini salah satu ciri bahwa ternyata mengalihkan itu tidak efektif. Dan salah satu bukti juga bahwa maafnya kita bohong. Tadi maaf katanya udah memaafkan Abi, udah memaafkan suami, tapi ternyata masih mengungkit ya. Berarti ada 2 PR. Satu PR bagaimana cara mengalirkan emosi, bukan mengalihkan. PR kedua nanti bagaimana cara untuk memaafkan. Nanti saya punya 2 PR ya. Nanti YouTube saya akan share tentang 7 paradigma keliru. Lalu PR kedua adalah bagaimana cara memaafkan. Tentu akan dikupas di anger management di sini. Tapi nanti ada kelas khusus tentang forgiveness, terapinya Kang Asep Hairul Ghani yang merupakan juga senior dan guru saya dan suami. Gitu ya. Karena Bunda terasa kalau kita lagi jengkel, bisa nggak sih memaafkan dengan tulus? Memaafkan dengan tulus artinya selaras isi lisan dengan isi hati, dengan isi pikiran juga perbuatan. Tapi kalau sudah lain di mulut, lain di hati, maka memaafkannya bohong. Baru lisan saja. Jadi belum tulus karena tadi masih mengungkit. Adakah bunda-bunda di sini? Adakah ayah-ayah di sini yang masih melakukan seperti itu? Ada pasti. Karena saya pun sama, sempat di titik seperti itu, gitu ya. Tapi yakinlah ayah bunda, dengan kita bisa tadi mengalirkan emosi, dengan kita bisa menguasai kompetensi memaafkan, maka kita akan bisa tidak lagi mengungkit tapi memaafkan dengan benar-benar tulus. Karena memaafkan dengan benar-benar tulus, buahnya adalah rasa hati yang penuh ketentraman, penuh kedamaian. Dan akhirnya itulah buah dari anger management. Hati kita lapang, hati kita penuh baik sangka, dan akhirnya jadi bahagia. Gitu ya. Semoga paham goal dari anger management, goal dari mengelola amarah terutama dalam konteks parenting, dalam konteks mengasuh dan mendidik anak. Silahkan, semoga paham, semoga menjadi jawaban, dan semoga mencerahkan.